You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bukan salah Marc Marquez, terpuruknya Pecco Bagnaia akibat kalah level. Ironi tengah menyelimuti kubu Ducati Lenovo Team menjelang penghujung MotoGP 2025. Dua pembalap andalan pabrikan asal Italia itu, Marc Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia, berada di dua ujung yang berlawanan dalam hal performa. Satu bersinar terang bak matahari di puncak langit, sementara yang lain justru meredup, berjuang mencari sinar di balik bayangan rekan setimnya. Marc Marquez, rekrutan baru Ducati, datang membawa segudang keraguan. Banyak pihak sempat khawatir kehadirannya justru akan mengguncang stabilitas tim, bahkan menghancurkan harmoni yang telah dibangun Bagnaia sejak 2021. Namun, hasilnya justru berbalik 180 derajat. Marquez bukan hanya membungkam keraguan itu, tetapi juga menciptakan standar baru dalam sejarah tim. Dengan motor Desmosedici EP25, The Baby Alien tampil buas. Dalam musim debutnya bersama Ducati, ia menyalip seluruh lawan dan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 bahkan saat kompetisi masih menyisakan 5 seri. Kemenangan demi kemenangan diraih, baik di sprint race maupun Grand Prix. Hingga akhirnya, kecelakaan di EP Indonesia di Mandalika membuatnya harus menepi lebih awal untuk pemulihan. Namun, cedera itu tak mengubah takdir. Marquez sudah memastikan gelar juara dunia ketujuhnya. Sebuah pencapaian luar biasa yang kembali menegaskan reputasinya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Di sisi lain, Pecco Bagnaia justru terseok-seok. Pembalap yang sempat menjadi kebanggaan Ducati dengan dua gelar beruntun, 2022 dan 2023, itu seperti kehilangan arah. Ia hanya mampu meraih 2 kemenangan Grand Prix sepanjang musim, torehan yang membuatnya tercecer di peringkat keempat klasemen sementara. Penurunan performa Bagnaia pun ramai dibicarakan. Banyak analis mengaitkan hal itu dengan tekanan psikologis akibat kehadiran Marquez sebagai rekan setim. Sosok nomor 93 dikenal sebagai pembalap dengan mental baja, aura juara, dan kemampuan unik memainkan psiwar di lintasan maupun di luar trek. Beberapa pihak bahkan menyebut Bagnaia tidak nyaman berada satu garasi dengan Marquez. Tekanan untuk membuktikan diri di hadapan legenda hidup MotoGP itu diyakini membuatnya kehilangan konsentrasi dan kepercayaan diri. Namun, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, punya pandangan berbeda. Dalam wawancaranya dengan Diario AS, pria yang dikenal sebagai otak di balik kesuksesan Ducati itu dengan tegas membantah anggapan bahwa Marc Marquez telah mengganggu keseimbangan tim. Dia, Marquez, sangat mudah diajak bekerja sama, ujar Dall'Igna. Marc adalah pembalap yang tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman. Dia profesional, rendah hati, dan tahu kapan harus menekan dan kapan harus mendengarkan, lanjutnya. Menurut Dall'Igna, terpuruknya Bagnaia bukanlah akibat sikap Marquez, melainkan karena perbedaan level performa yang begitu mencolok. Marquez datang bukan untuk menciptakan konflik, melainkan membawa standar baru yang begitu tinggi hingga membuat siapapun di sekitarnya terpacu atau justru tertekan. Bagi saya, lebih baik memiliki Marquez sebagai teman daripada musuh, ujar Dall'Igna sambil tersenyum. Namun, tidak diragukan lagi, dia adalah rekan setim yang sulit bagi siapapun. Bukan karena dia membuat rekan setimnya tidak nyaman, tetapi karena dia begitu kuat. Levelnya luar biasa. Pernyataan Dall'Igna itu seolah menegaskan bahwa masalah utama Bagnaia bukan pada hubungan personal, melainkan pada kenyataan di lintasan. Marquez berada di level performa yang sulit ditandingi. Kecepatan, insting balap, dan agresivitasnya membuat semua pembalap termasuk Bagnaia tampak kesulitan mengimbangi. Kemenangan demi kemenangan Marquez menjadi cermin keras bagi tim dan rekan-rekannya. Dalam dunia kompetisi seketat MotoGP, perbedaan 1 detik saja bisa berarti segalanya. Dan Marquez, dalam banyak kesempatan, justru memberi jarak lebih dari itu. Bagi Dall'Igna, apa yang dilakukan Marquez musim ini bahkan melampaui ekspektasi. Saya rasa mustahil membayangkan kami bisa melakukan apa yang telah kami lakukan sepanjang musim 2025, ujarnya dengan nada kagum. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan betapa hebatnya musim ini. Statistik menunjukkan bahwa saat ini, Marquez tidak memiliki saingan dengan motor ini.
Selain mengantarkan Ducati kembali mendominasi kejuaraan dunia, Marquez juga menunjukkan kemampuannya dalam membangun tim. Ia sukses menyatukan dua kubu, antara tim pabrikan dan tim satelit dalam semangat yang sama. Kini ia telah menunjukkan bahwa ia mampu mengelola dua tim yang sangat berbeda, dan membawa keduanya menuju kemenangan, pungkas dalinya. Realita pahit pun harus diterima Bagnaia. Ia bukan korban dari intrik atau tekanan internal, melainkan korban dari perbedaan kualitas murni di lintasan. Marquez datang, melihat, dan menaklukkan, sementara Bagnaia tertinggal dalam usaha mengejar bayangan legenda yang kini berbagi garasi dengannya. Namun, dalam dunia balap, roda nasib terus berputar. Pecco masih memiliki peluang untuk bangkit, membuktikan bahwa ia bukan hanya korban dari kedatangan Marquez, melainkan pesaing sejati yang bisa kembali melawan. Untuk saat ini, satu hal pasti, bukan Marc Marquez yang menjatuhkan Pecco Bagnaia, melainkan level luar biasa yang dimiliki sang baby alien yang membuat siapapun di lintasan tanpa kalah kelas. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sempat dituduh bakal hancurkan Ducati, Marc Marquez justru bawa angin segar dan banyak hal positif di MotoGP 2025. Marc Marquez datang ke Ducati dengan segudang keraguan dan tuduhan. Banyak pihak menilai kehadirannya di tim pabrikan asal Italia itu justru akan menimbulkan perpecahan, terutama karena statusnya sebagai rival berat Francesco Pecco Bagnaia di musim-musim sebelumnya. Namun, semua pandangan negatif itu kini terbantahkan. Di bawah bimbingan Gigi Dall'Igna, Ducati justru menemukan harmoni baru, dan Marquez menjelma menjadi figur pemersatu serta sumber motivasi bagi seluruh kru. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, bahkan tak segan memberikan pujian tinggi. Ia menilai Marc bukan hanya pembalap luar biasa di lintasan, tetapi juga pribadi yang mampu menciptakan atmosfer kerja positif di dalam garasi. Saya menyadari bahwa dia sangat mudah diajak bekerja sama. Dia adalah pembalap yang tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman, ujar Dall'Igna, seperti dikutip dari Motosan. Ucapan itu bukan basa-basi. Sejak awal musim, Ducati telah merasakan aura kompetitif sekaligus keharmonisan yang dibawa oleh Marquez. Ia datang bukan sebagai superstar yang menuntut fasilitas berlebih, tetapi sebagai pekerja keras yang ingin belajar dan berkontribusi. Kehadirannya justru menyuntikkan semangat baru bagi tim teknis Ducati, yang merasa dihargai dan termotivasi memberikan performa maksimal untuk sang juara dunia 8 kali tersebut. Ketika kabar kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team diumumkan pada akhir 2024, sebagian besar pengamat menilai langkah ini berisiko tinggi. Banyak yang khawatir ia akan mengacaukan keseimbangan internal tim, terutama karena Bagnaia sudah menjadi ikon Ducati modern. Namun, justru sebaliknya yang terjadi. Marquez berhasil menempatkan dirinya dengan cerdas. Ia tidak datang dengan sikap arogan, melainkan dengan semangat untuk belajar karakter Desmosedici EP25. Dalam beberapa bulan pertama, ia sering berdiskusi dengan teknisi Ducati dan bahkan dengan Bagnaia sendiri untuk memahami gaya balap motor merah tersebut. Hasilnya terlihat nyata. Marquez tampil konsisten, cepat, dan efisien. Ia bahkan mampu mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 sebelum musim berakhir, meskipun harus absen di beberapa seri terakhir karena cedera. Gelar ini menjadi bukti bahwa Ducati tidak salah mempercayainya, dan semua tuduhan bahwa ia akan menghancurkan tim kini terbukti keliru. Gigi Dall'Igna menilai salah satu hal terpenting dari kehadiran Marquez adalah vibe positif yang ia bawa ke tim. Di tengah tekanan tinggi dan ekspektasi besar, Marquez justru mencairkan suasana. Ia dikenal sering bercanda dengan mekanik, memberi semangat kepada para kru, dan menunjukkan apresiasi kecil yang ternyata sangat berarti bagi mereka. Chemistry yang terbangun antara Marc dan tim sungguh luar biasa. Itu membuat semua orang bekerja lebih keras untuknya, ungkap Dall'Igna. Saat Anda merasa nyaman bekerja untuk seseorang, Anda akan memberikan 110% dari kemampuan Anda. Dan itulah yang kami rasakan bersama Marc. Sikap profesional Marquez juga menular ke rekan setimnya. Pecco Bagnaia, meski sempat disebut akan bersaing panas dengannya, justru menunjukkan rasa hormat. Keduanya saling berbagi data dan masukan demi pengembangan motor. Kolaborasi ini membuat Ducati semakin solid sebagai tim, memperkuat dominasi mereka di era MotoGP modern. Namun Dall'Igna tak menutup mata, memiliki Marc Marquez di dalam tim adalah tantangan besar bagi pembalap lain. Tidak, bagi saya jauh lebih baik memilikinya sebagai teman daripada musuh,
ujarnya dengan nada setengah bercanda. Tapi dia jelas rekan setim yang sangat sulit bagi pembalap manapun. Pernyataan itu bukan karena Marquez berperilaku negatif, melainkan karena ia begitu kompetitif. Ia selalu ingin menjadi yang terbaik, dan hal itu membuat siapapun di sekitarnya terdorong untuk meningkatkan diri. Di mata dalinya, inilah sisi lain yang membuat Marquez istimewa. Ia menantang, tapi dengan cara yang sehat. Bagi Ducati, karakter semacam ini justru menjadi bahan bakar penting. Tim ini selama beberapa tahun terakhir dikenal dengan inovasi teknologinya, namun kehadiran Marquez menambah satu elemen yang tak bisa diukur dengan angka, semangat juang dan mental juara. Meski belum menyelesaikan musim karena cedera, warisan Marquez di musim debutnya sudah jelas terasa. Ia bukan hanya membawa gelar juara dunia bagi Ducati, tetapi juga memperkenalkan standar baru dalam hal mentalitas kerja dan kolaborasi. Para teknisi mengaku kini lebih terbuka terhadap ide-ide dari pembalap, sementara para pembalap muda di Akademi Ducati mulai mencontoh etos kerjanya. Marquez juga sering memberikan masukan yang detail tentang pengembangan motor, sesuatu yang sangat diapresiasi dalinya. Dia tahu apa yang dia inginkan, tapi juga tahu bagaimana mengatakannya dengan cara yang membuat semua orang termotivasi, kata sang bos Ducati. Kini, menjelang 2 seri terakhir di Portugal dan Valencia, 7-9 November dan 14-16 November 2025, Ducati sudah memastikan gelar dunia, tetapi semangat yang ditinggalkan Marc Marquez belum akan padam. Ia datang dengan segala tuduhan dan keraguan, lalu menjawab semuanya dengan kerja keras, karakter positif, dan gelar juara dunia. Marc Marquez bukan menghancurkan Ducati, ia justru membantu membangunnya menjadi tim yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih percaya diri menghadapi masa depan. Musim 2025 pun tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai tahun kejayaan Ducati, tapi juga sebagai bukti bahwa The Baby Alien masih mampu menaklukkan dunia, bukan hanya lewat kecepatan, tapi juga lewat kepribadian yang menginspirasi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Nicolo Bulega bangga gantikan Marc Marquez, runner-up World SBK resmi jalani debut MotoGP. Nicolo Bulega tengah menapaki babak baru dalam karir balapnya. Runner-up World Superbike, World SBK, 2025 itu akhirnya resmi menjalani debut tes MotoGP bersama Ducati di sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol. Momen ini menjadi langkah awal penting bagi pembalap asal Italia itu, yang dipercaya menggantikan sosok legendaris Marc Marquez dalam 2 seri penutup MotoGP 2025 di Portugal dan Valencia. Bagi Bulega, kesempatan ini ibarat mimpi yang jadi nyata. Ia tak hanya menggantikan pembalap manapun, tapi menggantikan Marc Marquez, sosok yang 7 kali menjuarai MotoGP dan masih menjadi pusat perhatian dunia balap hingga kini. Ducati mempercayakan tanggung jawab besar ini kepadanya setelah Marc dipastikan absen akibat cedera yang diderita usai kecelakaan di IP Indonesia. Bisa naik ke motor Marc Marquez adalah kehormatan besar, ucap Bulega dikutip dari Motorsport. Saya pikir semua pembalap di dunia ingin berada di posisi ini. Tapi di sisi lain, saya tahu risikonya besar. Jika saya tampil buruk, orang akan langsung membandingkan dengan Marc. Itu sebabnya saya harus cerdas dalam mengelola situasi ini. Sebelumnya, Ducati sebenarnya sudah mencoba menambal absennya Marquez dengan menurunkan pembalap tes mereka, Michele Pirro, di IP Australia dan YP Malaysia. Namun hasilnya jauh dari harapan. Pirro hanya mampu finish di posisi ke-18 dan ke-17, terpaut jauh dari performa kompetitif yang biasa ditunjukkan Marquez dan Francesco Bagnaia di barisan depan. Situasi itu memaksa Ducati berpikir ulang. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menilai saatnya memberi kesempatan kepada talenta muda yang punya kecepatan dan semangat tinggi. Nama Nicolo Bulega pun muncul sebagai pilihan paling masuk akal. Nicolo menunjukkan kecepatan luar biasa di World SBK musim ini. Ia punya gaya agresif yang mirip dengan Marc, dan kami ingin melihat bagaimana adaptasinya dengan motor MotoGP modern, kata Tardozzi seperti dilansir GP1. Tes di Jerez ini adalah langkah pertama untuk menilai potensinya sebelum 2 seri terakhir. Awalnya, Bulega dijadwalkan menjalani tes penuh selama 2 hari di Jerez. Namun cuaca tak bersahabat. Hujan deras membuat Ducati menunda sesi uji coba pertama. Barulah pada Kamis pagi, Bulega mendapat kesempatan menjajal motor Superbike bermesin V4 untuk pemanasan. Setelah sesi berjalan lancar dan cuaca mulai membaik, ia akhirnya turun dengan Desmosedici IP25, motor yang sama digunakan Marc Marquez sepanjang musim ini. Begitu keluar dari pit lane,
Perhatian langsung tertuju padanya. Gaya agresif dan presisi Bulega membuat para teknisi Ducati mengangguk puas. Meski masih beradaptasi dengan tenaga luar biasa dan sistem elektronik MotoGP, Bulega tampak cepat belajar. Motor ini benar-benar berbeda dari Superbike. Akselerasinya luar biasa, pengeremannya juga lebih brutal, ucap Bulega seusai sesi. Tapi setelah beberapa lap, saya mulai merasa nyaman. Rasanya seperti membuka bab baru dalam karir saya. Namun di balik antusiasmenya, Bulega menyadari tekanan besar yang menantinya. Menggantikan Marc Marquez bukan sekadar tugas teknis, itu juga ujian mental. Dunia akan menyorot setiap lapnya, setiap kesalahan kecil akan menjadi headline. Saya tahu banyak orang akan membandingkan saya dengan Marc, ujarnya. Tapi saya tidak bisa berpikir seperti itu. Saya hanya akan fokus pada pekerjaan saya, mencoba belajar sebanyak mungkin, dan menikmati setiap momen di atas motor ini. Para penggemar Ducati pun menyambut hangat langkah ini. Banyak yang menilai Bulega adalah representasi sempurna dari regenerasi pembalap Italia, muda, berani, dan penuh determinasi. Ia bukan nama asing di padang Ducati. Sebelum sukses di World SBK, Bulega pernah menjuarai World SSP bersama tim Aruba IT Ducati, dan kini ia kembali membawa warna merah itu ke level tertinggi balap dunia. Keputusan Ducati memilih Bulega juga memperlihatkan filosofi tim dalam menjaga kesinambungan. Marc Marquez memang belum bisa ditandingi dalam hal pengalaman dan karisma, tapi Bulega bisa jadi simbol masa depan. Jika performanya di dua balapan terakhir menjanjikan, bukan tak mungkin Ducati mempertimbangkannya untuk posisi lebih besar di musim mendatang. Legenda MotoGP asal Italia, Loris Capirossi, bahkan ikut memberi komentar. Bulega punya potensi besar. Dia sudah matang secara mental dan teknis. Jika dia bisa tampil stabil di Portugal dan Valencia, Ducati akan punya aset baru yang luar biasa, ujarnya kepada Sky Italia. Bulega sendiri tidak ingin terburu-buru memikirkan hasil. Ia tahu bahwa dua balapan nanti lebih dari sekadar debut, itu adalah ujian yang bisa menentukan arah karirnya ke depan. Tujuan saya sederhana, katanya. Saya ingin memberikan performa terbaik, menunjukkan kepada Ducati bahwa saya pantas diberi kesempatan. Saya akan belajar sebanyak mungkin dari pengalaman ini, dan siapa tahu, mungkin suatu hari saya bisa menjadi pembalap MotoGP penuh waktu. Dengan semangat muda dan tekad baja, Nicolo Bulega kini berdiri di ambang sejarah. Ia akan mencoba menulis babak baru dalam karirnya menggantikan legenda hidup seperti Marc Marquez di atas motor tercepat di dunia. Dan siapa tahu, dari momen di Jerez inilah akan lahir bintang baru MotoGP, sang pewaris tahta Ducati yang akan meneruskan warisan juara merah di masa depan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Jorge Lorenzo tantang Marc Marquez pindah pabrikan lain lagi dan menang, demi membuktikan siapa pembalap terhebat sepanjang masa. Pada 2019 Jorge Lorenzo memutuskan pensiun dari MotoGP setelah menjadi juara dunia 5 kali dan 3 diantaranya di MotoGP. Mantan pembalap asal Mallorca Spanyol itu pernah membalap untuk 3 pabrikan berbeda yakni Yamaha, Ducati, dan Honda. Lorenzo merupakan pembalap yang menjadi bagian dari era keemasan bersama Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Casey Stoner, dan Marc Marquez. Lorenzo adalah satu-satunya pebalap yang berhasil mengalahkan Marc sejak Baby Alien naik ke MotoGP pada 2013 hingga cedera pada 2020. Sebuah prestasi yang luar biasa. Apalagi dia melakukannya di era dengan banyaknya pembalap hebat di lintasan, bahkan sampai 3 kali. Saya satu-satunya pembalap yang berhasil mengalahkan Fantastic Four di tahun yang sama. Termasuk saya, kami adalah Fantastic Five, bersama Casey Stoner, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, dan Marc. Di beberapa musim, saya berhasil mengalahkan mereka semua dan itu membuat saya sangat bangga, ujar Lorenzo bangga pada dirinya sendiri. Lorenzo menambahkan, hal itu sangat sulit dilakukan, terutama saat meraih gelar pertama. Itu terasa sangat berat karena gelar pertama selalu sulit, apalagi ketika kita sudah sangat dekat untuk mencapainya. Di saat-saat seperti itulah semua ketakutan dan keraguan muncul, tetapi setelah berhasil kemudian kita bisa merasa tenang. Jadi, gelar kedua sedikit lebih mudah dan gelar ketiga bahkan lebih mudah diraih lagi. Tapi ya, saya berhasil mengalahkan Marc. Menurut Lorenzo, saat ini level Marquez jauh lebih tinggi daripada pembalap lain di mana hal ini bisa dibuktikan dari hasil balapan. Saat ini,
Tidak ada satupun pembalap yang selevel dengannya dan hasil balapan membuktikan hal itu. Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio memiliki motor yang sama, ditambah 2 atau 3 pembalap lain yang dibekali motor yang sedikit lebih rendah. Namun pada dasarnya antara motor versi 2024 dan 2025, tidak besar perbedaannya. Tapi mereka tetap tidak bisa mendekati performa yang sama dengan Marc, jelas mantan rider berusia 39 tahun itu. Lorenzo melanjutkan, dari balapan ke balapan dan dari sirkuit ke sirkuit, ini menunjukkan bahwa saat ini Marc tidak hanya selangkah lebih maju, tetapi bagi saya dia 2 langkah lebih maju dari rider lain. Ada banyak pembalap, tapi pembalap yang bagus jumlahnya sedikit dan pembalap yang luar biasa lebih sedikit lagi. Namun juara dunia yang hebat adalah pembalap yang memenangkan gelar bukan hanya sekali, tetapi 2, 3, 4, 5 kali, bahkan lebih. Sejak hari pertama debut Marc di MotoGP, Lorenzo mengaku sangat sulit untuk bersaing melawannya. Sejak awal, sangat sulit. Memang benar bahwa mungkin dalam hal pengalaman dan kecepatan, baik Dani maupun saya sedikit lebih unggul darinya pada 2013. Tetapi kami sering cedera, kami kehilangan banyak poin karena cedera dan dia sedikit lebih konsisten, yang membantunya memenangkan gelar pada musim pertamanya, ungkap Lorenzo. Lorenzo menjelaskan, fakta bahwa dia menang pada musim pertamanya sudah menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dan terlebih lagi dia memenangkan balapan pertamanya di seri kedua MotoGP musim 2013 di Austin. Sungguh luar biasa, dia juga naik podium di balapan pertamanya. Hanya talenta luar biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. Lorenzo juga membandingkan debut Marquez yang gemilang dengan pembalap top seperti Pedro Acosta, Casey Stoner, dan Valentino Rossi. Pembalap yang benar-benar luar biasa mampu menunjukkannya sejak awal. Itulah mengapa ada perbedaan antara pembalap hebat dan juara hebat, tegasnya. Selain menjadi rival terbesar, pada 2019 Lorenzo adalah rekan setim Marquez di tim Repsol Honda, tahun di mana Marquez mendominasi musim dan tahun di mana Lorenzo memutuskan untuk pensiun dari MotoGP. Bahkan Lorenzo pernah mengatakan bahwa yang paling membuatnya frustrasi adalah melihat rekan setimnya terus-menerus mengalahkannya. Lorenzo mengungkapkan, pada akhirnya, yang benar-benar mengganggu adalah ketika kita melepas helm, melihat catatan waktu, dan menyadari rekan setim kita unggul 0,5 detik atau 1 detik dari kita. Itulah yang sekarang juga terjadi antara Bagnaia dan Marquez. Bagnaia mungkin tidak menyangka perbedaan kecepatan yang begitu besar dengan Marc. Dia pikir, mungkin Marc akan sedikit lebih lambat atau setidaknya menyamai kecepatannya, tetapi dia tidak menyangka Marquez akan selalu lebih unggul darinya. Hal itu sedikit menurunkan semangatnya, menjadi kurang percaya diri dan meragukan kecepatan dan kemampuan kita saat keluar ke lintasan. Suka atau tidak, hal itu akan terlihat seiring berjalannya waktu di alam bawah sadar kita dan dalam gaya balap kita, tegasnya. Saat ini Marquez memenangkan gelar dunia MotoGP dengan 2 pabrikan berbeda yakni Honda dan Ducati. Meskipun Marquez adalah yang terbaik, namun Lorenzo memberikan tantangan kepada Marquez untuk memenangkan gelar dunia dengan 3 pabrikan berbeda. Menurutnya hal tersebut akan mengakhiri semua perdebatan terkait siapa pembalap yang terhebat sepanjang masa. Lorenzo menegaskan, tidak diragukan lagi, memenangkan gelar dunia lagi bersama Ducati adalah tonggak sejarah yang akan semakin memperkuat posisi Marquez setidaknya sebagai 3 besar, best rider, dalam sejarah, meski bukan yang the best. Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa, Marquez tidak akan mampu melampaui atau bahkan menyamai rekor Giacomo Agostini dengan 15 gelar dunia. Tetapi dalam hal bakat dan kecepatan, bagi saya dia adalah pembalap terkuat dan tercepat dalam sejarah. Dengan gelar ini, dia menjadi pemenang dengan 2 pabrikan. Tetapi jika dia menang dengan pabrikan ketiga, tidak akan ada lagi keraguan. Mereka yang meragukan apakah dia pembalap terbaik dalam sejarah, tidak akan punya alasan untuk membantahnya, pungkas Lorenzo. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your